Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Alfi Oktrisni dari V-House Indonesia. Video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat sebuah celana kulot dari kain sarung. Dan video ini permintaan dari teman-teman yang khusus meminta saya melalui DM. Seperti apa dan gimana jadinya? Simak video ini sampai selesai. Sebelumnya, Anda bisa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share channel ini. So, stay tune. Ada cerita menarik di balik tutorial ini. Ini kita buat dari sebuah kain sarung, dan kebetulan saya menemukan sebuah kain sarung yang sudah lama tidak terpakai. Sebenarnya secara keseluruhan kain sarung ini sih masih baik-baik saja, cuman ada terdapat sedikit bolongan atau sobek sedikit, dan kalau kita tidak buat menjadi sesuatu, ini akan jadi dibuang dan sayang sekali. So, mari kita naikkan manfaat dari kain sarung ini menjadi sesuatu yang lebih berguna lagi. Yang harus kita siapkan adalah kain sarung, meteran, kapur penanda, gunting, benang, dan jarum pentul. Setelah bahan-bahan tadi kita siapkan, sekarang kita langsung ke bagaimana cara-cara pembuatannya. Yang pertama kita lakukan adalah kain sarung yang telah kita siapkan, kita bentangkan terlebih dahulu. Setelah kita bentangkan, kita akan lipat dua, karena kita akan mencari bagian sisi kanan dan kirinya. Setelah kita lipat dua, kita beri tanda dengan ukuran, kita di sini ambil ukuran 105 cm. Nah, ukuran ini tergantung dari panjang celana yang Anda inginkan. Jadi bebas saja, ditambah nanti kelimannya. Di sini ukurannya 100 cm ditambah 5 cm. Makanya muncul ukuran 105 cm. Setelah ukuran kita tentukan, lalu kita garis searah ya menuju ke lipatan ujung lipatan berikutnya. Setelah tanda kita temukan, kita sisihkan sekitar 7 cm. Dari tanda 7 cm, kita garis lagi ke bawah, kita beri tanda lagi ke bawah sebesar atau sebanyak 40 cm. Lebih kurang, sesuai dengan selera Anda. Nah, setelah itu, pastinya sisa dari tanda itu adalah 7 cm sejajar sama dengan bagian atas tadi. Nah, setelah tanda kita temukan, kita garis sampai di ujung lipatan kain tadi. Nah, setelah terbentuk persegi 4, lalu kita sambungkan dengan memberikan lengkungan atau garis lengkungan. Nah, inilah garis pesak dari celana ini. Dan setelah itu baru kita masuk ke tahap selanjutnya. Kalau Anda sudah memberikan tanda, kita lanjut ke proses menggunting. Kita gunting sesuai dengan garis yang sudah kita bubuhkan tadi sekeliling. Pastikan guntingnya tepat dan pas di posisi yang Anda tandai. Selesai kita gunting bagian yang sudah kita tandai tadi, sekarang kita menggunting pada bagian dalamnya. Pada bagian pinggir lipatan tadi, kita gunting dari ujung yang kita tandai sampai ke pinggir kain atau pinggir bawahnya. Nah, pastikan ini sudah tergunting dengan sempurna, lalu bentangkan atau pisahkan keduanya. Jadi, ini sudah terlihat bentuknya kalau ini adalah sebuah celana. Dan kita bisa lihat bagian pesaknya kanan dan kiri, depan dan belakang, dan kita tinggal menjahit pada bagian tersebut.
Sekarang tiba saatnya kita untuk menjahit dua buah bagian celana tadi untuk pesak depan dan belakang. Nah, ukuran pesaknya kita tidak bedakan depan dan belakang karena ukuran celana ini longgar, jadi tidak ada masalah. Sekarang kita siapkan jarum pentul. Nah, bagaimana cara memasang jarum pentul untuk agar kita nyaman menjahitnya? Anda bisa lihat link sebelumnya di video sebelumnya. Dan kita mulai proses menjahit. Nah, sekarang setelah tadi kita jahit bagian pesak, pastikan kanan dan kirinya atau depan dan belakangnya. Nah, kita mulai melakukan proses penyelesaian pada bagian pesak ini. Kita jahit lipat ke dalam agar tidak ada tiras pada jahitan atau jahitannya tetap terlihat rapi. Kita jahit ulang dengan cara melipat dua ya, lalu kita tindih atau tindas dengan jahitan. Setelah itu, sekarang kita menjahit pada bagian sisi bagian dalam dari celana ini. Nah, proses yang sama juga kita lakukan dengan memberikan atau menyematkan jarum pentul agar jahitannya stabil, dan kita jahit dan lakukan proses penyelesaian sama seperti jahitan pesak tadi. Kita cek terlebih dahulu apakah celana ini sudah berbentuk celana atau belum. Bentangkan. Nah, setelah ini sudah pasti berbentuk celana dan tidak salah cara menjahitnya, nah sekarang kita rapikan pada bagian pinggangnya. Apa yang kita lakukan? Caranya adalah kita jahit kelim ya, kurang lebih 3 atau 4 cm, lalu berikan lipatan kecil ke dalam, berikan pentul agar jahitannya stabil dan tidak bergeser, lalu jahit perlahan dan rapih.
Sebenarnya semua proses sudah hampir selesai. Sudah berbentuk sebuah celana, tapi mungkin belum bisa kita gunakan atau langsung dipakai. Nah, tahap selanjutnya adalah kita ambil sisa kain perca dari kain sarung tadi, lalu kita rapikan, kita gunting rapi, dan kita belah jadi dua, atau kita potong jadi dua. Nah, kita buat semacam tali yang gunanya kita pasang di kanan dan kiri pada bagian pinggang celana tersebut. Nah, cara menjahitnya adalah kita bisa jahit sekeliling dengan cara melipatnya, lalu kita balik tali tadi dan kita jahitkan pada bagian pinggang kanan dan kiri dari celana tersebut. Teman-teman harus bersabar dulu ya, karena kita belum memasang tali pada kanan kirinya. Nah, cara memasangnya agar dia terlihat rapi dan kuat, caranya adalah menjahitkan pada sisi kanan dan kiri, dan setelah itu kita lipat kembali lalu dijahit lagi kurang lebih sepanjang kopnat pada rok atau celana 10 atau 11 cm. Caranya dijahit lalu dimatikan pada ujung-ujung jahitan tersebut. Nah, kalau proses ini sudah selesai, artinya celana ini sudah selesai. Ternyata tidak lama kan, semua proses jahit-menjahit sudah selesai, kita lakukan tahap demi tahap. Nah, agar lebih rapi, pastikan kita menyetrika terlebih dahulu. Kita lakukan proses pressing, agar hasilnya jahitannya rapi dan lebih enak untuk dikenakan. Dan selamat, sebuah celana kulot dari kain sarung bisa kita gunakan. Gimana teman-teman? Nggak sulit kan bikinnya? Komen ya hasilnya gimana, dan jangan lupa untuk kasih tanggapan kira-kira kedepannya mau dibuatkan video tutorial atau video tema apa lagi mengenai dunia fashion. Saya tunggu komennya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, lalu share channel ini agar lebih banyak lagi orang yang bisa merasakan manfaatnya. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Alfi Oktrisni pamit. Buy less, choose well, and make it less. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.